Aturan memperpanjang masa karantina ini untuk mencegah masuknya varian Delta AY.4.2 yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus penularan COVID-19 di negara-negara Eropa dan sudah terdeteksi di Malaysia. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, aturan yang dibuat bersifat dinamis mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 baik secara nasional maupun global. Oleh sebab itu, Luhut menolak jika pemerintah dikatakan inkonsisten dalam penerapan aturan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada pikiran kita tidak konsisten. Ya ini tadi strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara kepada bagaimana perilaku daripada COVID ini. Sekarang sudah ada, tadi disinggung oleh Pak Menteri Kesehatan, itu dari Inggris masuk di Malaysia, itu varian Delta AY.4.2. Dan ini menurut saya harus kita waspadai. Jadi bukan tidak mungkin nanti kalau orang datang dari luar kita bisa lakukan mungkin karantinanya naik jadi 7 hari. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan saat ini varian Delta AY.4.2 belum terdeteksi masuk ke Indonesia. Meski begitu, pemerintah akan meningkatkan screening ketat di lokasi perbatasan maupun di pintu masuk kedatangan dari luar negeri sebagai langkah antisipasi. Menurut penelitian sejauh ini, varian Delta AY.4.2 15% lebih kuat dibanding varian Delta sebelumnya. AY.4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.500 sampai 1.800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat, kita tetap jaga perbatasan kita dijaga, apalagi ini udah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia. Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono saat meninjau sejumlah fasilitas di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta, Senin 8 November menyatakan, fasilitas kesehatan siap menghadapi potensi serangan gelombang ketiga COVID-19 pada saat libur Nataru. Fase tetap kita optimalkan, ketersediaan obat tetap terjaga, ketersediaan prasarana juga terjaga, Sarjito juga tetap terjaga, ketersediaan oksigen juga kita optimalisasi. Sarjito sudah mendapatkan bantuan untuk tabung oksigen, Jogja sudah punya rumah oksigen, sehingga mudah-mudahan kekurangan oksigen itu tidak terjadi lagi. Jadi gelombang ketiga belum kita identifikasi akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, Rumah Sakit Sarjito saat ini sudah, tadi Ibu Direktur sudah melaporkan, tetap memberikan prioritasi untuk membuat reverse bed tempat tidur untuk COVID-nya tidak diturunkan dahulu secara drastis. Pandemi belum berakhir karena masih terjadi kasus penularan di sejumlah daerah. Masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.